Halo Sobat Belajar, senang banget ya kita bisa kembali bertemu dan belajar bersama tentang bukti transaksi. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kira-kira di antara kalian pernah nggak sih datang ke bank? Atau mungkin lewat aja gitu? Nah, tanpa kalian sadari, setiap orang yang keluar dari bank yang sudah melakukan aktivitas transaksi di dalamnya, pasti akan menerima secari kertas putih kecil tuh. Apa ya itu? Ya, benar. Itu adalah bukti transaksi, seperti yang akan kita pelajari hari ini. Bukti transaksi ialah bukti tertulis untuk merekam seluruh kegiatan transaksi keuangan pada suatu perusahaan. Entah itu seperti perusahaan bank tadi, ataupun toko-toko lainnya. Bisa juga instansi ya teman-teman, sobat belajar. Nah, untuk fungsinya ada 3 utamanya. Yang pertama adalah sebagai media sumber informasi perusahaan yang valid, dan yang kedua sebagai pedoman pencatatan akuntansi. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya, sobat belajar, khususnya untuk kalian yang anak akuntansi nih. Nah, dalam semua kegiatan siklus akuntansi itu pasti berawal dari yang namanya dokumen atau bukti transaksi. Karena tanpa adanya bukti transaksi, kegiatan penjurnalan, pembuku besaran, dan lain sebagainya tidak akan terjadi. Dengan bukti transaksi, pencatatan akuntansi jadi punya pedoman dan dipercaya. Lanjut, yang ketiga adalah untuk menghindari penduplikasian data perusahaan, seperti misalnya data double. Oke, sobat belajar, berikut ini akan disajikan jenis-jenis bukti transaksi secara garis besarnya. Yang pertama adalah nota kontan. Nota kontan ialah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual setelah pembelinya melakukan pelunasan atas barang yang dibeli. Jadi tidak ada utang piutang bila nota kontan telah dikeluarkan. Nah, ini contoh gampangnya ada ya. Yang ada-ada aja lah. Ini misalnya kalian beli kacamata nih, sobat belajar. Kalian beli kacamata. Tapi karena kalian belum ada dana yang cukup, kalian belinya secara kredit. Nah, setelah kalian beli, otomatis kalian bisa langsung ambil barangnya itu. Ambil kacamatanya, tetapi kalian nggak bisa langsung dapat nota kontannya. Karena kalian masih harus menyicil. Nah, setelah cicilan kalian lunas, barulah si penjual akan memberikan nota kontannya. Jadi bisa dikatakan, nota kontan diberikan sebagai simbol bahwa aktivitas transaksi atau kegiatan cicil-mencicil antara kalian atau pihak pembeli kepada penjual itu benar-benar sudah finish. Jadi akan hilang segala utang piutangnya, akan berakhir. Itu baru nota kontan diberikan. Nah, ini adalah contohnya nih sobat belajar. Nota kontan. Kalian bisa perhatikan kolom per kolomnya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah faktur atau invoice, atau bahasa simpelnya tagihan. Jadi tagihan ialah bukti transaksi untuk pembayaran secara kredit. Dapat diserupakan dengan tagihan itu tadi. Di dalamnya memuat informasi lengkap terkait produk-produk yang dijual. Nah, ini ada contohnya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita perhatikan untuk yang quantity ini bisa kalian isi jumlah item yang dibeli. Description bisa diisi terkait informasi atau nama itemnya. Unit price bisa diisi harga per satuan. Dan amount bisa diisi dengan jumlah. Atau kalau secara matematis diperoleh dari harga dikali satuan harga unit. Jadi harga dikali satuan item yang dibeli. Oke, lanjut. Sampai sini bisa dipahami lah ya teman-teman ya.
Nah, di sini ada bukti memorial. Bukti memorial ialah bukti transaksi intern berbentuk memo dari pejabat dalam perusahaan kepada bagian akuntansi. Fungsinya adalah untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat internal. Nah, di sini tentu buat kalian yang masih awam akan sangat asing ketika mendengarkan ini, bukti memorial. Karena memang bukti memorial ini hanya diterbitkan dalam suatu perusahaan internal saja dari pihak pejabat kepada bagian akunting di perusahaan tersebut. Nah, ini ada contohnya. Jadi dibuat dari pimpinan biasanya. Oke, langsung aja next. Nah, yang ini ada apa nih? Wah, kwitansi. Pasti kalian sobat belajar nggak asing ya. Ketika kalian bayar uang SPP mungkin, ataupun ketika kalian dapat job dari pekerjaan kalian, pasti kalian akan menandatangani yang namanya kwitansi. Jadi kwitansi ialah tanda bukti yang sah dalam melakukan pembayaran atau penerimaan uang. Fungsinya yang pertama untuk mengklaim suatu produk, dan yang kedua untuk mencatat arus kas. Umumnya berwarna pink, putih, atau kuning seperti ini. Nah, ini yang warna pink ya teman-teman. Oke, langsung lanjut aja. Nah, ada nota kredit. Nota kredit ialah bukti dokumen yang dikirimkan oleh pemilik usaha sebagai pernyataan kembali barang dari pembeli. Fungsinya sebagai bukti untuk menunjukkan pengurangan harga piutang karena adanya kerusakan produk yang disepakati sebelumnya. Ya, sekedar informasi aja ya teman-teman. Jadi, untuk nota kredit ini, dia diterbitkan hanya oleh penjualnya. Dan ini melibatkan akun retur penjualan. Jadi semisal sobat belajar beli kacamata tadi. Nah, saat kalian beli kacamata ternyata sampai rumah kacanya lepas dari frame-nya. Kalian akhirnya memutuskan untuk mengembalikan. Nah, proses pengembalian ini dari kita sebagai pembeli kepada penjual dinamakan dengan retur pembelian. Sedangkan dari sudut pandang penjual disebut dengan retur penjualan. Gitu. Nah, ketika kita mengembalikan, maka si penjual akan memberikan nota. Nah, nota itulah yang disebut dengan nota kredit. Jadi dikeluarkan dari pihak penjual kepada pembeli. Nah, di sini ada juga istilah nota debit. Ialah suatu dokumen yang dibuat oleh pembeli kepada penjual sebagai pernyataan pengurangan utang. Kalau tadi nota kredit ya, aku ulang sedikit, piutang-piutang kita, atau tepatnya piutang-piutang penjual, bukan pembeli ya, piutang-piutang penjual, itu akan berkurang karena barangnya dikembalikan. Sedangkan nota debit ini suatu dokumen yang dibuat oleh pembeli kepada penjual sebagai pernyataan pengurang utang. Biasanya dilakukan bersamaan dengan pengembalian barang. Sama teman-teman, ketika kalian mendapatkan kacamata rusak tadi, kalian kembalikan, itu disebut dengan retur pembelian, karena kitalah yang mengembalikan, atau pihak pembeli yang mengembalikan, dan kita pun juga berhak membuat nota debit. Nah, nota debit itu nantinya kita berikan kepada penjual bersamaan dengan saat kita mengembalikan barangnya atau kacamata rusaknya tadi. Nah, dengan itu jugalah maka utang kita akan berkurang. Jadi untuk nota debit dan kredit ini berlaku untuk pembelian secara kredit. Seperti saat sobat belajar tadi beli kacamata. Tadi kan kalian belinya kredit tuh. Kalau kredit otomatis utangnya nambah kan? Nah, ketika kalian mengembalikan barang, otomatis utang kalian pun secara tidak langsung juga akan berkurang.
Nah, untuk nota debit ini dibagi menjadi 2 kertas salinan. Nah, yang pertama ada nota asli, di mana diberikan untuk penjual bersamaan pengembalian barang yang sudah dilunasi. Sedangkan nota salinan digunakan bagi pembeli untuk disimpan sebagai catatan. Gitu teman-teman. Jadi kita akan bikin 2. Jadi kayak duplikat. Jadi yang pertama tuh yang asli kita berikan ke penjualnya saat kita mengembalikan produk yang rusak tadi gitu. Sedangkan yang salinannya buat kita sendiri, untuk pencatatan kita sendiri. Nah, ada apa lagi ya di sini? Next aja. Nah, di sini ada contohnya. Nah, yang di atas ini adalah nota debit. Ya, bentuknya lebih simpel ya. Kolomnya seperti itu bentuknya. Hanya ada kolom nomor, keterangan, dan jumlah. Sedangkan yang nota kredit semacam ini lebih kompleks, ada nomor, jenis barang, banyaknya barang, harga satuan, dan jumlah. Oke. Oh ya sobat belajar, tahukah kamu apa sih bedanya nota debit dan kredit setelah kita ulas yang tadi? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi ini ya bedanya, sekilas info aja. Nah, pertama, pembuat. Nah, kalau nota debit, intinya bisa kita simpulkan dibuat oleh pembeli. Sedangkan nota kredit dibuat oleh penjual. Untuk alasannya, nota debit dibuat karena barang yang diterima cacat. Kalau untuk nota kredit dibuat alasannya untuk mengkonfirmasi bahwa pengembalian barang oleh pembeli tadi sudah diterima. Nah, untuk nota debit berlaku saat kita melakukan pembelian kredit. Kalau nota kredit, penjualan kredit. Nah, untuk dampak dari nota debit, ketika kita mengeluarkan nota debit, maka kita akan mengurangi piutang dalam pembukuan sang penjual. Tetapi untuk nota kredit, jika kita mengeluarkannya, maka dampaknya kita akan mengurangi utang dalam pembukuan pembeli. Maksudnya kita di sini ya penjual, ketika kita jadi penjual gitu. Jadi utang-utang dalam pembukuan pembeli itu akan berkurang. Gitu aja ya teman-teman ya, sobat belajar. Thanks, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Mungkin jika ada saran atau pertanyaan, bisa hubungi email di bawah itu atau nomor teleponnya. Oke, tetap semangat dalam belajar. Sukses selalu. Dadah.